Ya, nggih. Assalamualaikum Bu Suryani. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat ini Bu. Coba Ya, ini alhamdulillah. saya perlu sharing nih kayaknya dengan Bu Aisyah. Oh iya, gimana Bu kira-kira mau sharing tentang apa mumpung ini kita ada waktu ya Bu? Iya. Mau sharing itu tentang murid-murid saya di kelas. Jadi kan saya itu ngajar ya. Eh, nah anak laki-laki itu sebagian itu ketika saya mengajar itu mereka itu tidak fokus, tidak memperhatikan saya. Jadi ketika di tengah-tengah pelajaran itu sering bercerita dengan temannya, ngobrol, kemudian ya membuat kesibukan sendiri, main-main seperti itu. Intinya tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya ini saya mau sharing ya, bagaimana bisa mengatasi hal seperti itu. Iya, oh jadi Bu Suryani ini mengalami kesulitan karena siswa Bu Suryani terutama yang laki-laki ini tidak fokus begitu nggih Bu. Jadi di kelas ada kegaduhan dan kurang memperhatikan pelajaran begitu nggih Bu Suryani. Iya Bu. Nah ini juga implikasinya kan ketika ada ulangan di akhir gitu ya, itu nilainya itu tidak memenuhi KKM. Jadi kadang ya saya harus remedi. Nah itu kan juga butuh tenaga juga. Harapan saya Iya, itu kan ya bisa tuntas gitu. iya baik. Jadi karena waktu kita kan tidak panjang ya Bu. Habis ini Bu Suryani ada rapat sekitar 15 menit. Iya. Kira-kira dari pertemuan kita ini Bu Suryani ingin mendapatkan apa Bu dari yang Bu Suryani ceritakan tadi? Saya ingin gitu ya. Jadi dari tujuan pertemuan kita ini menghasilkan sebuah solusi bagaimana saya bisa menemukan cara agar membuat siswa itu saya itu konsentrasi ketika saya sedang mengajar sehingga dia bisa memperoleh hasil yang optimal ketika diadakan asesmen atau penilaian seperti itu. Baik, jadi kita hari ini ingin mencari cara supaya di kelas ini bisa kondusif, tidak gaduh, dan hasil penilaian ini nanti otomatis bisa optimal begitu ya Bu. Iya Bu. Ya, kalau menurut Bu Suryani kelas yang kondusif itu yang seperti apa sih Bu yang kondusif dan tidak gaduh menurut Bu Suryani? Menurut saya kelas yang kondusif itu ya terjadi komunikasi dua arah antara guru dan murid, kelasnya hidup, kemudian anak-anak itu melakukan aktivitas sesuai dengan yang diinstruksikan atau diinginkan oleh guru. Seperti itu Bu menurut saya. Iya, jadi kelasnya sesuai dengan instruksi guru, Iya. idealnya seperti itu. Kalau itu tadi ideal di level 10, kira-kira untuk saat ini kelas yang Bu Suryani ampu itu berada di level berapa Bu? Karena sebenarnya ini itu tidak semua anak ya, ya beberapa anak sekitar 6 sampai 8 anak gitu ya yang seperti itu. Jadi kalau saya menilai kalau efektivitas kelas saya itu baru di angka berapa ya? 6 7 lah gitu ya, 7 lah maksimal. Iya, jadi dari yang Bu Suryani sampaikan tentang idealnya kelas yang kondusif itu ada di level 10, tapi untuk saat ini melihat dari jumlah siswa Ibu yang memperhatikan, Bu Suryani menilai bahwa efektivitas kelas Ibu saat ini berada di level 7, begitu ya Iya, Bu? iya Bu. Iya. Kira-kira kalau melihat kondisi sekarang ada kemungkinan tidak Bu untuk bisa naik ke level 10? Ya, saya yakin sih masih bisa gitu. Cuma ya kemarin kan ini ya baru buntu gitu ya, baru pengen mencari solusi seperti itu. Nih, saya tetap optimis lah bisa saya meningkatkan itu. Baik, kita lanjut lagi ya Bu ya. Iya. Jadi
itu tadi kan sudah disampaikan level 10-nya. Terus level 7 Bu Suryani juga sangat optimis sekali untuk bisa Iya. naik levelnya ke level 10 gitu ya Bu. Kira-kira Ya. kalau menurut Bu Suryani, apa yang bisa Bu Suryani lakukan supaya level kelas Bu Suryani itu bisa naik ke level 10 Bu? Kayaknya saya itu harus ini ya, memperbaiki metode pembelajaran saya ya. Sebenarnya saya itu sudah mencoba ya semaksimal mungkin agar siswa itu tertarik gitu ya. Yang paling sering saya gunakan itu kan audio visual, nah, karena saya merasa itu paling mudah untuk disiapkan. Tapi ternyata dengan audio visual itu pun itu saja, itu tidak optimal. Jadi ketika di tengah-tengah melihat film atau mendengarkan apa gitu ya, masih ada anak-anak itu yang ternyata dia tidak tertarik di tengah-tengahnya atau bosen seperti itu, sehingga sibuk dengan aktivitas. Ya, ya. Jadi Bu Suryani ini sudah punya rencana gitu ya Bu. Selama ini sudah menggunakan media, dan media yang sudah pernah digunakan itu adalah media audio visual. Itu ya Bu Suryani ya. Iya, Selain bagus itu, sekali Bu. iya, Iya. Uh-uh. pernah Selain juga itu, sih ya. Iya, media yang saya gunakan itu sebenarnya ini pernah ketika saya mencoba anak-anak itu dengan saya menggabungkan antara video visual kemudian membawa benda konkretnya gitu ya. Itu ternyata anak-anak itu eh, lebih tertarik gitu ya. Jadi menggunakan media konkret. Cuma masalahnya terkadang saya itu untuk menyiapkan benda-benda media itu tadi yang waktunya itu belum ada, apalagi yang harus menyiapkan sendiri seperti itu. Itu saya waktunya terbatas. oh iya, jadi sebelum kita ke kendalanya itu ya Bu, ukuran keberhasilan yang selama ini Bu Suryani rasakan ketika Bu Suryani menggunakan media itu tadi seberapa Bu? Seberapa berhasilkah ukuran keberhasilannya? Ya media yang ketika media yang konkret itu ya. Iya, ketika menggunakan media konkret itu. Ketika media konkret ya 90% lah anak-anak itu 90% ya atau bahkan lebih itu anak-anak memperhatikan. Jadi ya cuma tadi kendalanya ya saya mungkin ya yang kurang siap itu ya untuk menyiapkan media pembelajaran yang benda-benda itu yang konkret yang bisa dipegang anak, dilihat, dibau seperti itu nih. Iya, jadi sebetulnya ketika Bu Suryani menerapkan media itu tadi tingkat keberhasilannya cukup tinggi ya Bu. Iya. Ya, tapi terkendala mempersiapkan alatnya itu. Kira-kira butuh waktu berapa lama Bu untuk Bu Suryani membuat media itu tadi, waktu yang diperlukan? Untuk ini apa ya? Biasanya kan saya itu untuk menyiapkan media besok itu saya siapkan hari ini. Nah, seperti itu. Nah, ini ketika dalam keadaan tertentu, tanda kutip gitu ya, bisa jadi saya ada kesibukan lain. Itu kadang saya nggak sempat untuk mencari benda-benda yang media yang sekarang saya gunakan. Ketika itu saya harus membuat sendiri, merangkai sendiri. Tetapi ketika memang itu sebenarnya sudah ada disiapkan di sekolah, karena kan di sekolah itu sebenarnya juga ada, cuma tidak semua kegiatan pembelajaran itu terfasilitasi oleh media yang sudah ada di sekolah. Nah itu yang saya itu kesulitan untuk menyiapkan karena sebagai kesibukan juga di rumah itu sebagai seorang ibu ya yang anak saya itu masih kecil-kecil gitu, jadi ya kalau di rumah itu sudah fokus mindfulness-nya di rumah gitu sih. Kemudian kalau di sekolah itu ya dengan aktivitas sekolah itu paling saya mempunyai waktu itu siang ya, siang ketika anak-anak itu sholat, makan, nah mereka istirahat itulah saya
memikirkan. Atau ini ada juga sih di akhir pekan ya, di hari Sabtu itu kan anak-anak libur, kemudian kita guru-gurunya itu sebenarnya tetap masuk. Ya, cuma kalau dari hari Sabtu itu lebih ke saya persiapan ke RPP-nya. Cuma untuk medianya tadi, ya itu tadi biasanya persiapannya adalah sehari sebelum mengajar. Iya, jadi begitu ya Bu. Sudah ada rencana ini sebetulnya, tapi memang ada kendala seperti itu ya Bu, terkait waktu, karena ada kesibukan yang memang harus dilakukan juga. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi di rumah ada kesibukan untuk mengurus putra-putrinya ya Bu, begitu, karena masih kecil-kecil. Kemudian dari kendala ini tadi, kemudian dari kejadiannya, Bu Suryani ada terpikirkan solusi apa Bu untuk bisa mengatasi kendala waktu yang ada di sini yang terbatas itu tadi? Apa ya? Kalau waktu tadi ya saya mengatasinya ya mengoptimalkan sisa waktu di sekolah tadi ketika jam istirahat atau ketika jam pelajaran yang diampu oleh guru-guru khusus ya, kayak PAI, PCOK, itu mungkin bisa saya gunakan untuk menyiapkan media pembelajaran. Kemudian saya pikir juga seumpama di sekolah itu media pembelajaran itu sudah lengkap gitu, sebenarnya guru itu kan nggak usah ini ya repot-repot membuat sendiri ya, atau kita itu membuat workshop lah ya, workshop membuat media pembelajaran yang itu bisa digunakan dan diwariskan untuk seterusnya. Jadi kita menyiapkan yang media pembelajaran itu tidak sekali pakai, tetapi ya itu bisa menjadi inventaris sekolah, ya bisa digunakan untuk mengajar siapapun gitu. Jadi kita guru-guru membuat semacam workshop media pembelajaran, mungkin seperti itu ya Bu ya, bisa ya. Iya. Luar biasa sekali loh Bu, saya wah keren gitu, merasa keren. Dari tadi bercerita, Bu Suryani bisa memunculkan dua solusi yang luar biasa sekali. Yang pertama, memanfaatkan waktu ketika anak-anak ini diajar oleh guru mapel atau guru khusus begitu nggih Bu. Dan yang kedua, ini memunculkan ide yang sungguh luar biasa sekali untuk menggerakkan teman-teman yang lain mengadakan workshop sehingga bisa memiliki media belajar yang banyak yang akan digunakan untuk inventaris sekolah begitu ya Bu. Iya. Iya. Luar biasa sekali loh Bu, ternyata ya bisa. Terima kasih Bu Aisyah. Kira-kira kapan akan Bu Suryani terapkan Bu ide-ide ini nanti? Berarti besok ketika ada rapat di sekolah ya, rapat apa itu dengan guru-guru KKG sekolah, saya bisa mengusulkan itu ke sekolah itu untuk mengadakan workshop untuk menyiapkan atau membuat media pembelajaran gitu ya. Atau juga bisa tadi dengan menggunakan waktu itu di saat membentuk komunitas belajar juga bisa ya Bu ya. Iya. Membuat itu. Dan itu insya Allah nanti saya usulkan di rapat guru terdekat. Insya Allah minggu depan ya. Iya, jadi waktunya akan Bu Suryani lakukan untuk mengusulkan penyelenggaraannya di rapat guru minggu depan begitu ya Bu. Iya. Halo, sudah terdengar? Sudah lancar. Iya, diulangi lagi. Iya, baik. Jadi coba kita review Bu, apa yang Bu Suryani dapatkan dari diskusi kita pada hari ini Bu. Iya, jadi hari ini saya puas sekali ya. Salah satu cara untuk mengatasi bagaimana siswa saya itu tidak fokus, itu adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang konkret ya, tidak abstrak, tidak hanya suara dan gambar saja, tetapi anak-anak bisa melihat. Nah, salah satu yang saya alami tadi kendalanya kan saya tidak bisa menyiapkan sendiri seperti itu ya, keterbatasan waktu, maka saya akan mengusulkan di forum sekolah untuk bersama-sama mengadakan workshop pembuatan
media pembelajaran, sehingga nanti akan kita gunakan secara bergantian antara guru. Harapannya adalah anak-anak bisa lebih fokus ketika mengikuti pembelajaran, dan ketika fokus itu nanti materi bisa terserap, dan akhirnya hasil di akhirnya ketika asesmen itu mendapatkan nilai yang bagus, bisa tuntas seperti itu. Luar biasa sekali nih Bu Suryani. Keren sekali Bu. Kita mungkin bisa ketemu lagi ya Bu setelah ini. Saya pengen mendengarkan cerita dan pengalamannya Bu Suryani untuk pembelajaran saya juga, hasil dari nanti setelah mengusulkan di rapat sekolah dan hasil penerapannya seperti apa begitu. Iya, tentu insya Allah Bu. Nanti kita calling-calling ya, kita janjian kapan ini ketika saya sudah mengusulkannya. Semoga, mohon doanya semoga di ACC dan bisa segera terlaksana. Amin. Iya, baik. Terima kasih ya Bu Suryani untuk sharingnya hari ini. Sama-sama Bu Aisyah, saya sangat berterima kasih. Iya, terima kasih ya Bu. Sampai ketemu lagi. Kita tunggu ceritanya minggu depan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.